Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudaraku semua dimanapun berada senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusannya, dilimpahkan rizkinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan dijadikan orang yang solih dan solihah, yang sa'adah dunia dan sa'adah akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak dari kita kaum muslimin yang menganggap bahwa sholawat hanyalah sekedar doa untuk Nabi Muhammad SAW ataupun sekedar kalimat zikir biasa yang tidak ada keistimewaan ataupun hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Karena ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut di hadapan kita semua, seringkali kita begitu kikir, kita begitu pelit, enggan untuk sekedar menyebut nama Nabi Muhammad SAW dengan bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat, padahal andai saja setiap dari kita tahu betapa sholawat itu penuh keutamaan, penuh kekuatan, keajaiban, dan kedahsyatan yang luar biasa, niscaya tanpa mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut sekalipun, kita akan tetap memperbanyak bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar bukti kecintaan kita kepada beliau, tetapi sholawat juga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, maukah engkau agar aku dekat denganmu melebihi dekatnya ucapanmu dari lisanmu, melebihi jiwamu dengan ragamu, melebihi cahaya penglihatanmu dengan kedua matamu, dan melebihi pendengaranmu dengan telingamu? Maka bacalah sholawat sebanyak mungkin kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, mengapa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sama dengan mendekatkan diri hamba kepada Allah? Sahabat, sebab dalam sholawat itu tercantum serta-merta nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama Nabi Muhammad SAW. Maka semakin sering seorang hamba membaca sholawat, niscaya makin sering menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu,
membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sungguh dapat menambah kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan suatu ibadah, suatu kebaikan yang harus diamalkan. Bersolawat kepada Nabi memiliki banyak sekali keistimewaan. Sahabat Sinar Mentari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirahul Aziz memberikan nasihat kepada kita semua umat Islam mengenai solawat di dalam kitabnya As-Safinatul Qadiriyah sebagai berikut. Ketahuilah, membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu ibadah paling mulia, bentuk ketaatan paling luhur, ibadah yang paling tinggi nilainya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan pengagungan terhadap derajat beliau. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani juga menambahkan di dalam kitab tersebut, orang yang membaca sholawat dijanjikan akan mendapatkan tempat paling indah di akhirat dan paling besar. Selain itu, membaca sholawat adalah amal perbuatan yang menyelamatkan, ucapan paling utama, ibadah yang menguntungkan, mengandung barokah paling banyak, dan ahwal yang paling kokoh. Dengan membaca sholawat, seorang hamba bisa meraih keridhaan Allah yang Maha Penyayang, memperoleh kebahagiaan dan restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab As-Safinatul Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani juga berkata di dalam kitab tersebut, banyak berkah yang dapat dipetik, doa-doa yang terkabulkan, bahkan dia bisa naik ke tingkatan derajat yang lebih tinggi, serta mampu mengobati penyakit hati dan diampuni dosa-dosa besarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan ucapkan salam kepadanya. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab Safinatul Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan merujuk apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Furhan dalam kitab Haqaiqul Anwar. Beliau menyebut 42 keutamaan dan keuntungan bersolawat kepada Nabi. Menurut beliau, membaca solawat kepada Nabi membuahkan banyak faidah yang bisa dipetik oleh seorang hamba. Yang diantaranya nomor 1, yang pertama, bersolawat untuk Nabi
berarti melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersolawat untuk Nabi berarti meniru Allah yang bersolawat kepada Nabi. Nomor 3, bersolawat untuk Nabi berarti meniru malaikat-malaikatnya yang bersolawat kepada Nabi. Yang keempat, mendapat balasan 10 kali lipat solawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita pada setiap solawat yang kita ucapkan. Yang kelima, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca solawat 10 tingkat lebih tinggi. Yang keenam, mendapat 10 catatan kebaikan. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan 10 dosa keburukan. Yang kedelapan, berpeluang besar doanya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, solawat adalah syarat utama mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesepuluh, solawat adalah syarat untuk mendapat ampunan Allah dan akan ditutup segala aib-aibnya. Yang ke-11, solawat adalah syarat untuk memperoleh perlindungan dari segala hal yang ditakutinya. Yang ke-12, solawat adalah syarat seseorang dapat dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-13, nilai solawat sama dengan nilai sedekah. Yang ke-14, solawat adalah alasan bagi Allah dan para malaikat untuk membacakan solawat balasan. Yang ke-15, solawat adalah syarat kesucian jiwa dan raga bagi pembacanya. Ke-16, terpenuhnya segala keinginan. Segala keinginannya terpenuhi. Yang ke-17, solawat adalah alasan seseorang mendapat kabar baik bahwa dirinya kelak akan memperoleh surga. Yang ke-18, solawat adalah faktor memperoleh keselamatan di hari kiamat. Yang ke-19, solawat adalah alasan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan solawat balasan. Yang ke-20, solawat dapat membuat pembacanya teringat akan semua hal yang dilupakannya. Yang ke-21, solawat dapat membuat harumnya sebuah majelis pertemuan dan orang-orang yang hadir tidak mendapat kerugian di hari kiamat kelak. Yang ke-22, solawat dapat menghilangkan kemiskinan dan kefakiran bagi pembacanya. Yang ke-23, solawat dapat menghapus julukan orang kikir ketika solawat dibacakan. Ke-24, solawat menjadi penyelamat dari doa ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang membaca solawat ketika namanya disebutkan. Yang ke-25, solawat akan mengiringi perjalanan pembacanya kelak di atas jembatan menuju surga dan akan menjauh dari orang yang tidak membacanya.
Yang ke-26, sholawat akan menghilangkan keburukan-keburukan di suatu majelis pertemuan yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-27, sholawat adalah penyempurna pahala dari sebuah percakapan yang dimulai dengan menyebut nama Allah dan membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-28, sholawat adalah faktor yang dapat menyelamatkan seorang hamba ketika berada di atas jembatan menuju surga. Yang ke-29, sholawat menghapus status sebagai pembenci sholawat. Ke-30, sholawat adalah alasan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengumumkan pujian baiknya kepada pembaca sholawat tersebut di hadapan semua makhluk, baik di bumi maupun di langit. Ke-31, sholawat dapat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke-32, sholawat dapat mendatangkan berkah. Ke-33, sholawat dapat melanggengkan dan mempertebal cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana cinta ini merupakan simpul pokok keimanan, dan keimanan seseorang belum sempurna tanpa adanya cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-34, sholawat dapat memikati hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-34, sholawat dapat memikat hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mencintai dirinya, orang yang ahli sholawat. Yang ke-35, sholawat mendatangkan hidayah dan menghidupkan hati yang telah mati. 36, sholawat adalah syarat agar nama pembacanya disebut-sebut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 37, sholawat dapat memantapkan iman dan Islam, serta membacanya sama dengan memberi hak yang layak diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, yang ke-38, sholawat merupakan bentuk syukur kita atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-39, bacaan sholawat mengandung zikir, syukur, dan pengakuan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-40, sholawat yang dibaca seorang hamba adalah bentuk doa dan permohonan kepada Allah. Terkadang doa itu dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tak jarang pula untuk dirinya sendiri. Karena sholawat dapat mendatangkan tambahan pahala. Yang ke-41, sholawat adalah buah yang paling manis dan faidah yang paling utama yang dapat didatangkan dari pembacanya. Selawat atas Nabi adalah melekatnya gambaran seorang Nabi yang mulia di dalam jiwa pembacanya. Kemudian yang terakhir, yang ke-42, memperbanyak bacaan sholawat atas Nabi Muhammad SAW menjadikan dirinya satu tingkatan dengan derajat seorang syekh murabbi. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Itulah 42 kedahsyatan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikutip dari kitab As-Safinatul Qadiriyah karya Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Hasani. Semoga kita semua dijadikan ahli solawat, dijadikan ahli pencinta Nabi yang layak mendapat syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wal'afu minkum wallahu a'lam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.